Assalamualaikum semua, selamat datang di cerita Nurjana. Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam, sampai kamu lupa mencintai dirimu sendiri? Ini adalah kisah Naila, seorang istri, seorang perempuan yang memilih keluar dari rumah tangga, bukan karena dia lemah, tapi karena dia akhirnya sadar, dia pantas untuk bahagia. Tapi kepergiannya bukan akhir. Justru di sanalah awal dari segalanya, tentang luka, kekerasan yang disembunyikan, keberanian yang tumbuh diam-diam, dan cinta yang akhirnya datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghargai. Ini bukan sekadar cerita tentang cinta dan perpisahan. Ini adalah kisah tentang perempuan yang memilih pulang, bukan kepelukan siapapun, tapi kepelukan dirinya sendiri. Selamat datang di cerita Nurjana. Cerita penuh luka dan keberanian. Inilah Mantan Suamiku Tak Rela Kami Bahagia. Episode 1. Tenang yang rapuh. Kadang yang kita tinggalkan bukan hanya orang, tapi juga luka yang tak mau sembuh. Langit sore itu menggantung kelabu, dan angin meniupkan aroma hujan yang menggoda. Dari jendela apartemen kecilnya di pinggiran Jakarta Selatan, Naila memandangi dedaunan yang menari-nari di pepohonan. Di tangan kirinya, secangkir teh hangat, dan di tangan kanannya, sebuah buku yang terbuka, tapi tak terbaca. Sudah 3 bulan sejak ia resmi bercerai dari Raka, pria yang dulu ia kira adalah rumah. Tapi nyatanya, rumah itu runtuh, pelan, lalu menghancurkan semuanya sekaligus. Naila hidup sendirian sekarang. Ia pindah ke tempat baru, jauh dari ingatan lama, menjadi editor lepas, bekerja dari rumah, dan menyibukkan diri dengan rutinitas yang tak mengganggu pikiran. Namun malam-malam tetap sepi, bahkan terlalu sunyi untuk disebut damai. Ponselnya berbunyi. Sebuah nama muncul, Arga. "Hei, kamu udah makan? Baru mau pesan, kenapa? Lagi hujan. Aku antar makan malam, sekalian ketemu. Kangen." Naila tersenyum kecil. Arga, pria, yang datang tanpa diminta, tapi juga tak pernah memaksa masuk. Mereka bertemu beberapa minggu lalu dalam sebuah proyek editorial. Arga, seorang fotografer, menyukai ketenangan Naila. Naila, tanpa sadar, mulai menikmati kehadirannya. Malam itu, Arga datang membawa makanan dan candaan hangat. Mereka makan bersama di ruang tamu kecil. Tidak ada yang istimewa, kecuali tawa-tawa kecil yang mengisi jeda. Untuk pertama kalinya setelah lama, Naila merasa hidup, tapi di balik senyum itu, ada satu bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya percaya pada bahagia. Setiap kali Arga menatapnya dalam-dalam, Naila masih merasakan bayangan masa lalu yang menggenggam pergelangan jiwanya. "Aku takut." "Gak." Bisiknya pelan, tanpa sadar. Arga menatapnya, lembut namun tegas. "Takut sama aku?" Naila menggeleng, matanya mulai berkaca. "Takut kalau semua ini cuma sementara. Kalau aku salah lagi." Arga tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Naila dengan erat, dan di luar sana, hujan masih belum berhenti. Namun di dalam ruangan kecil itu, ada 2 hati yang mencoba belajar berjalan. Pelan-pelan, episode 2, jejak yang tak pernah pergi. Beberapa luka tak berdarah, tapi menempel seumur hidup. Sudah seminggu sejak malam hujan itu. Arga semakin sering datang, meski Naila tak pernah memintanya. Ia datang bukan untuk menyelamatkan Naila, karena Naila tak ingin diselamatkan, melainkan untuk menemani, dan itu cukup. Namun hari itu, ada yang berbeda. Saat Naila membuka pintu pagi harinya untuk mengambil paket dari kurir, ia menemukan bunga. Mawar merah tergeletak di depan pintu. Tidak dibungkus, tidak berpita. Hanya setangkai mawar, dengan kertas kecil bertuliskan, "Masih ingat?" Tangannya gemetar. Satu kalimat sederhana, tapi cukup untuk mengacak-ngacak isi dadanya. Di ruang kerja, Naila menatap layar laptop yang terbuka, tapi pikirannya tidak berada di sana. Ia membuka laci, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah flash disk hitam. Di dalamnya ada foto-foto lama, dokumen perceraian, dan surat yang tak pernah dikirimkan.
Raka, gumamnya pelan. Ia belum pernah menyebut nama itu dengan lantang sejak mereka berpisah. Siang harinya, Arga datang membawa makan siang. Melihat wajah Naila yang pucat, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu sakit?" "Enggak, cuman kecapekan." Arga menatapnya, ragu. "Kamu bisa cerita kalau ada apa-apa. Aku enggak akan maksa, tapi aku di sini." Naila nyaris membuka mulut. Tapi entah kenapa, kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia belum siap, belum ingin menyeret Arga ke masa lalu yang penuh pecahan kaca. Malam harinya, Naila menerima pesan, WhatsApp dari nomor tak dikenal. "Tak perlu sembunyi. Aku tahu kamu di mana. Kita belum selesai." Pesan itu membuat tubuhnya membeku. Nomor itu tidak tertulis nama, tapi ia tahu betul gaya bahasanya. Kalimat pendek, dingin, penuh tekanan pasif. Itu. Raka Naila mengunci semua pintu dan jendela malam itu. Ia menatap ke cermin kamar, menatap matanya sendiri yang memerah. "Aku sudah pergi darimu. Kenapa kamu masih mengejarku?" Pertanyaan itu bergema di dalam hati. Tapi ia tahu, Raka bukan seseorang yang melepaskan dengan mudah. Ia kehilangan kendali, dan itu yang membuatnya berbahaya. Di luar, angin kembali membawa bau hujan, dan di balik jendela yang tertutup rapat, Naila bersandar di dinding. Napasnya berat, tangannya mengepal. Ia tahu perang belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Episode 3. Hati yang masih waspada. Bahkan dalam pelukan yang hangat, ketakutan bisa tetap tinggal diam. Denting sendok bertemu dengan piring porselen terdengar lembut di kafe kecil itu. Suara musik jazz instrumental mengisi ruangan, menciptakan suasana tenang yang seharusnya membuat Naila nyaman. Tapi tidak hari ini. Di hadapannya, Arga sedang bercerita soal klien fotografinya yang menyebalkan. Ia tertawa kecil, mencoba membuat Naila tertawa juga. Tapi Naila hanya tersenyum samar. Ada jeda di antara mereka yang tak biasa. "Kamu beneran baik-baik aja?" "Aku cuma lagi banyak pikiran." Arga tak mendesak. Ia tahu batas, tapi ia juga tahu Naila sedang menahan sesuatu yang berat. Matanya sering menerawang, tangannya sering menggenggam erat gelas kopi seolah takut kehilangan pegangan sore itu. Saat Naila kembali ke apartemennya, ia merasa seperti diawasi. Langkahnya melambat di lorong. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun ketika ia masuk ke dalam unitnya, sebuah amplop coklat tanpa nama sudah tergeletak di bawah pintu. Di dalamnya, foto dirinya dan Arga saat Niu makan malam seminggu lalu. Di bagian bawah, tertulis tangan kasar dengan tinta hitam. "Dia bukan tempatmu pulang." Jantung Naila nyaris berhenti. Tangan kirinya gemetar hebat, keringat dingin mulai mengalir. Malam itu, Naila akhirnya menghubungi Arga. "Aku kayaknya harus cerita sesuatu." Di taman kecil dekat apartemen, mereka duduk berdampingan. Naila akhirnya membuka luka lamanya tentang Raka. Tentang betapa hubungan mereka dulu penuh tekanan, penuh kontrol, penuh manipulasi. Tentang bagaimana Naila merasa dirinya mati perlahan di dalam pernikahan itu. Arga mendengarkan dengan mata tenang. Tidak menghakimi, tidak memotong. Dia nggak pernah memukul aku, tapi dia menghancurkan aku pelan-pelan. "Dan sekarang dia kembali?" tanya Arga pelan. Naila mengangguk. "Aku takut dia akan melakukan sesuatu ke kamu." Arga tersenyum kecil. "Kalau kamu pikir aku bakal lari karena ini, kamu salah. Aku nggak kemana-mana, Nay." Air mata Naila jatuh tanpa suara. Bukan karena lemah, tapi karena hatinya, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, merasa dilindungi. Namun di kejauhan dari dalam mobil hitam yang terparkir diam, sepasang mata mengamati mereka dalam diam. Tatapan dingin, penuh hasrat untuk kembali merebut sesuatu yang bukan lagi miliknya. Raka melihat, dan ia tidak tinggal diam. Episode 4, dia kembali. Beberapa orang tak ingin kamu bahagia, hanya karena mereka tak bisa. 3 hari setelah kejadian,
Foto anonim itu, Naila kembali bekerja di rumah dengan kepala yang berat. Ia sudah memasang kamera pengawas kecil di luar pintu apartemen atas saran Arga. Tapi rasa cemas tak bisa dibendung hanya dengan teknologi. Arga tetap di sampingnya, tapi hanya di sela waktu kerjanya. Ia harus menghadiri sesi pemotretan keluar kota selama 2 hari. Sebelum berangkat, ia memeluk Naila erat. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi aku. Jangan diam, Nay. Naila mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi di dalam hatinya, badai mulai berkumpul. Sore itu, pintu apartemen diketuk. Naila membuka sedikit, dan matanya langsung membelalak. Raka berdiri di sana, dengan wajah tenang, senyum tipis, dan mata yang tetap tajam seperti dulu. Waktu tak mengubahnya banyak, tapi kehadirannya kini membawa hawa yang lebih gelap. Hai, Naila. Akhirnya kita bertemu lagi. Naila nyaris menutup pintu, tapi Raka menahan dengan satu tangan. Tenang, aku cuma mau bicara sebentar. Aku nggak akan menyentuhmu. Suara itu lembut, seperti biasa, tapi penuh tekanan tersembunyi. Gaya bicaranya tak berubah, pelan, santai, tapi menusuk. Di dalam ruang tamu, Naila duduk di seberang Raka dengan tubuh kaku. Ia memegang ponselnya diam-diam, jari-jarinya siap menekan tombol panggil darurat. Aku tahu kamu lagi sama seseorang. Aku tahu kamu pikir hidupmu udah tenang. Tapi kamu lupa satu hal, Nay. Apa? Aku belum selesai sama kamu. Jantung. Naila berdebar tak karuan. Kita udah cerai, Raka. Secara hukum iya. Tapi kamu masih punya sesuatu yang harus kamu lunasi. Apa maksudmu? Harga dari pengkhianatan. Naila tertawa kecut. Kalau ada yang menghancurkan pernikahan, kita itu kamu. Dengan semua bohong dan manipulasi kamu. Wajah Raka berubah. Senyumnya memudar, tatapannya mengeras. Aku kasih kamu waktu. Putuskan hubungan itu, atau aku yang selesaikan dengan caraku. Raka bangkit. Ia meninggalkan apartemen tanpa menyentuh Naila sedikit pun. Tapi hawa dingin yang tertinggal membuat ruangan itu terasa seperti penjara. Malamnya, Naila duduk di kamar, memeluk lutut, menatap pintu yang tertutup rapat. Ia tidak takut karena Raka bisa menyakitinya lagi. Ia takut karena bagian dari dirinya yang pernah mencintai Raka masih tahu seberapa jauh pria itu bisa menghancurkan. Dan di tempat lain, Raka menatap layar laptop, memutar ulang rekaman Naila dan Arga dari taman. Di tangannya, sebuah folder berisi foto-foto masa lalu Naila, termasuk rahasia yang tak pernah ia ceritakan ke siapapun. Kalau kamu pikir kamu bisa bahagia setelah ninggalin aku, kamu salah besar. Episode 5. Permainan dimulai. Beberapa luka tak menyakitkan, sampai seseorang sengaja menyentuhnya kembali. Pagi itu, Naila bangun dengan perasaan ganjil. Ponselnya berbunyi. Puluhan notifikasi masuk dari akun media sosialnya. Ia membuka salah satu pesan langsung. DM. Kamu terlihat murah sekarang, Naila. Dulu istri orang, sekarang pacar fotografer. Kasihan, udah tua masih cari perhatian di feed. Pantes aja dicerai. Wajah Naila pucat. Tangan gemetar saat ia membuka kolom komentar di unggahan terbarunya bersama Arga. Komentarnya penuh caci maki. Foto-fotonya disebar ulang di akun gosip kecil. Sebagian bahkan diedit dengan caption keji. Apa ini semua kerjaan Raka? Naila segera menghubungi Arga. Suaranya panik. Arga, akun media sosialku diserang. Ada foto-foto pribadi, komentar jahat, dan aku nggak tahu siapa yang mulai. Arga segera kembali ke Jakarta siang itu juga, membatalkan pemotretan. Begitu ia sampai di apartemen Naila, wajahnya langsung berubah marah melihat komentar-komentar tersebut. Ini udah nggak main-main, Nay. Ini pencemaran nama baik, harus dilaporin. Naila menggeleng. Kalau kita lawan sekarang, dia akan makin nekat. Siapa dia? Kamu yakin ini Raka? Dia satu-satunya yang tahu hal-hal pribadi tentang aku. Gaya mainnya juga khas. Diam-diam, tapi menghancurkan. Hari-hari selanjutnya, Naila merasa seperti dikepung.
Ia mendapat pesan aneh dari klien lama, mengatakan bahwa ada email anonim yang mengirimkan peringatan untuk tidak bekerja sama dengan Naila karena reputasinya diragukan. Proyek yang ia tunggu-tunggu tiba-tiba dibatalkan sepihak. Dia nggak mau cuma menghancurkan hidup cintaku, dia juga mau merusak hidupku, Arga. Kalau begitu, biar aku bantu lawan. Kamu nggak ngerti, Ga? Raka tuh kayak hantu. Dia nggak pernah kelihatan, tapi dia tahu segalanya. Dia bisa bikin semuanya kelihatan kayak kebetulan. Arga terdiam, tapi matanya penuh tekad. Nay, kalau kamu pikir aku akan ninggalin kamu karena ini, kamu salah besar. Di tempat lain, Raka duduk di depan meja kerjanya, memandangi layar komputer. Ia membuka folder yang ia beri nama Pemulihan Naila. Isinya salinan email, foto, bukti transaksi, dan rekaman suara Naila saat menangis setelah pertengkaran mereka dulu. Disimpan rapi, dikumpulkan dengan telaten. Bukti-bukti yang ia pikir akan membuktikan pada dunia Naila adalah korban dari dirinya sendiri. Kamu bisa punya pria baru, Nay, tapi kamu nggak akan pernah punya hidup baru. Episode 6. Api kecil di tengah badai. Kamu bisa memojokkan seseorang sejauh mungkin, tapi jangan pernah lupakan, mereka bisa memilih untuk melawan. Setelah seminggu dibombardir dengan teror digital dan intimidasi pasif, Naila akhirnya merasa lelah. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya juga. Ia duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahnya yang terlihat lebih tirus, mata yang cekung, dan senyum yang nyaris hilang. Tapi di balik kelelahan itu, ada bara yang mulai menyala. Hari itu, Naila menemui Kirana, sahabat lamanya yang kini bekerja di sebuah firma hukum. Kirana, yang dulu menyaksikan langsung betapa manipulatifnya Raka saat masih menjadi suami Naila, mendengarkan ceritanya dengan wajah tegang. Kamu nggak bisa diam, Nay. Ini udah bukan sekadar gangguan. Ini pencemaran nama baik, ancaman, dan pelecehan digital. Kita bisa tindak lanjuti. Aku takut, Ran. Kalau aku melawan, dia akan bawa semuanya keluar. Termasuk hal-hal yang enggak pernah aku ceritakan. Justru karena itu kamu harus berani. Kamu udah cukup lama tunduk dalam ketakutan. Naila menggigit bibir. Ia tahu Kirana benar. Oke, aku siap. Kirana mengangguk. Kita mulai dari jejak digitalnya. Kirim semua bukti ke aku. Screenshot, rekaman, email. Biar aku siapkan laporannya. Sementara itu, Arga mulai memeriksa kamera pengawas di apartemen Naila. Ia menemukan satu hal aneh. Ada seseorang yang sempat berdiri diam di depan pintu selama 2 menit penuh pukul 02.13 dini hari. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi posturnya terlalu familiar. Kamu pikir dia bisa masuk? Tanya Naila saat Arga menunjukkan rekamannya. Kalau dia mau masuk, dia pasti udah masuk. Ini cuma permainan psikologi. Dia ingin aku kehilangan akal. Tapi kamu nggak akan. Karena sekarang, kamu nggak sendirian. Naila menatap Arga. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa aman, tapi juga merasa cukup kuat untuk mulai melawan. Di malam yang sama, Naila menyalakan laptop dan menulis sesuatu. Bukan laporan, bukan pengaduan, tapi sebuah cerita blog dengan nama samaran. Ia menulis dengan jujur tentang relasi toksik, tentang rasa takut yang tak bisa dijelaskan, tentang mantan yang tidak ingin melepaskan. Tulisan itu ia beri judul, Ketika Bayangan Tak Mau Pergi. Ia tak menyebut nama siapapun, tapi tulisannya begitu kuat dan menyentuh. Dalam waktu 12 jam, tulisan itu mulai dibaca ratusan orang. Komentar masuk, banyak yang berkata mereka merasakan hal yang sama. Merasa dilihat, merasa dikuatkan. Dan di balik semua itu, Raka membaca tulisan itu dan tersenyum miring. Akhirnya kamu mulai bicara, Nay. Bagus. Itu artinya aku juga boleh mulai lebih keras, kan? Ia menutup laptop, lalu mengangkat ponsel dan menghubungi seseorang. Waktunya menyapa orang-orang yang dia sayang. Bikin dia tahu nggak ada tempat aman. Episode 7.
menyerang dari bayang-bayang. Saat kamu tak bisa menjatuhkan seseorang, lewat ketakutannya, kamu akan mencoba menjatuhkan dunia di sekelilingnya. Pagi itu, Arga sedang bersiap memotret sebuah acara peluncuran buku di galeri seni. Ia mengenakan jaket denim favoritnya dan menggantung kamera di leher, wajahnya fokus seperti biasa. Namun, saat sampai di lokasi, seseorang dari tim penyelenggara menghampirinya dengan ekspresi canggung. "Maaf, Mas Arga, klien kami memutuskan untuk ganti fotografer." "Ganti? Tapi ini tinggal 1 jam lagi. Kami dapat pesan anonim tadi pagi. Katanya Mas Arga sering pakai karya orang lain tanpa izin. Kami nggak bisa ambil risiko." Arga terdiam, dadanya mulai panas. Ia tahu ini bukan kebetulan. Sementara itu, Naila menerima pesan dari Kirana. "Nai, aku coba lacak akun spam yang nyebar berita soal kamu dan Arga. Ada pola. Sumbernya terhubung ke server pribadi. Kemungkinan pakai VPN. Tapi aku nemu email dummy yang pernah dipakai ngirim ancaman ke klien kamu. Alamat IP-nya berasal dari kantor Raka. Jadi dia ngelakuin ini dari dalam kantornya sendiri? Tampaknya iya. Dan yang lebih parah, dia tahu semua pergerakan Arga. Di sore hari, Arga datang ke apartemen Naila. Wajahnya murung, tapi bukan karena pekerjaannya dibatalkan. Ia memegang sesuatu, foto hasil cetak. Dalam foto itu, tampak Arga sedang memeluk Naila dari belakang di balkon apartemen. Tapi yang membuat Naila terdiam bukan fotonya, melainkan tanda silang merah yang dicoret di wajah Arga. "Ini ditaruh di motorku, tanpa amplop, tanpa pesan lain. Dia mulai mengincar kamu, Ga. Aku nggak peduli, yang penting kamu aman." "Kamu nggak bisa bilang gitu, Arga. Aku yang jadi alasan semua ini." Arga mengangkat wajah Naila dengan kedua tangannya. "Aku pilih kamu bukan karena kamu sempurna, Nay, tapi karena kamu berani. Dan kalau kamu pikir aku akan mundur karena ancaman semacam ini, kamu salah." Malamnya, Arga duduk bersama Kirana dan Naila, menyusun bukti-bukti serangan digital dan fisik yang mereka alami. Kirana memberi saran untuk membawa ini ke pihak berwajib dengan skema Restorative Justice and UU-ITE. Tapi kita harus siap. Kalau kasus ini dinaikkan, akan terbuka di media. Termasuk masa lalu kamu, Nay. Naila terdiam lama. Ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu, diam hanya memberi ruang bagi Raka untuk terus bermain kotor. Kalau aku harus buka semua luka lama, demi menghentikan dia, aku siap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak Raka kembali ke hidupnya, Naila tidur dengan dada lebih ringan. Bukan karena semuanya selesai, tapi karena ia memilih untuk tidak lari. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap, Raka menatap layar CCTV kecil yang dipasang diam-diam di dekat apartemen Naila. Ia melihat mereka bertiga duduk bersama, tertawa, saling menopang. Ia mengepalkan tangan. "Baiklah. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat bertahan di akhir." Episode 8, Luka yang belum sembuh. Beberapa rahasia bukan disembunyikan karena malu, tapi karena takut tak ada yang mengerti. Hari itu, hujan turun pelan. Langit Jakarta tampak kelabu, seperti menyerap suasana hati Naila. Ia duduk di depan jendela, menatap titik-titik air yang meluncur turun di kaca, seperti meniru aliran kenangan yang mulai kembali membanjiri pikirannya. Di tangan Naila ada sebuah kotak sepatu usang, diikat pita merah yang pudar. Kotak itu telah terkunci di dalam lemari sejak perceraiannya dengan Raka, dan bahkan Arga tak pernah tahu keberadaannya. "Aku akan ceritakan semuanya," bisik Naila lirih, lebih pada dirinya sendiri daripada pada siapapun. Sore itu, Naila mengajak Arga duduk berdua di ruang tamu. Tak ada lampu, hanya cahaya dari luar yang mulai meredup. Di antara keheningan, Naila mulai membuka suara. "Sebelum aku menikah dengan Raka, aku sempat mengalami gangguan kecemasan berat. Bukan cuma karena pekerjaan atau tekanan keluarga, tapi karena aku pernah menjadi korban kekerasan." Arga mengangkat wajah, matanya menatap Naila dengan cemas. "Apa, Raka?" "Bukan. Itu jauh sebelum aku mengenalnya.
Tapi luka itu belum sembuh saat aku bertemu dia. Dan dia tahu. Dia tahu. Aku rapuh dan dia manfaatkan itu. Naila lalu mengeluarkan beberapa halaman fotokopi, catatan medis, laporan psikolog, dan surat konseling. Semua dokumen yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Saat kami menikah, Raka tampak seperti penyelamat. Dia baik, sabar, perhatian, tapi ternyata semua itu cuma topeng. Begitu aku makin bergantung, dia mulai pelan-pelan mengontrol hidupku. Apa yang kupakai, kemana aku pergi, siapa temanku. Bahkan waktu aku boleh menangis. Arga mengepalkan tangan. Tapi ia tetap diam, membiarkan Naila meluapkan semuanya. Dan yang lebih menyakitkan, dia menyimpan semua rekam jejak emosiku. Dia merekam tanpa izin, menyimpan setiap pesan yang kubuat waktu breakdown, lalu menjadikannya senjata saat aku ingin pergi. Dia ancam kamu. Dia bilang kalau aku berani keluar, dia akan sebarkan semuanya. Dia akan buat orang percaya bahwa aku wanita gila yang tidak stabil. Dan kamu tahu, sebagian kecil dari diriku waktu itu percaya dia. Air mata jatuh di pipi Naila. Tapi bukan air mata ketakutan. Kali ini, air mata keberanian. Sekarang aku sadar. Aku bukan korban. Aku adalah orang yang selamat. Beberapa hari kemudian, Naila dan Kirana membawa semua dokumen itu ke pihak berwajib. Termasuk bukti baru. Rekaman suara Raka yang mempermalukan Naila dalam salah satu sesi terapi pasangan mereka dulu, yang berhasil diambil kembali dari flash disk lama. Penyidik tampak serius, dan setelah memverifikasi identitas serta kronologi, mereka mengatakan ada unsur pemerasan, penyalahgunaan data pribadi, dan pelanggaran UU ITE. Kita bisa lanjutkan proses hukum. Dan malam itu, di sebuah kafe yang sepi, Naila menatap Arga. Kamu masih yakin mau jalanin ini sama aku, dengan semua masa lalu yang sekarang akan terekspos? Arga hanya tersenyum. Aku nggak jatuh cinta sama masa lalumu, Nay. Aku jatuh cinta sama caramu bangkit dari itu semua. Di sisi lain kota, Raka menerima notifikasi email. Anda dilaporkan atas dugaan pelecehan dan penyebaran data pribadi. Harap hadir untuk klarifikasi. Ia melempar ponsel ke meja dengan kasar. Wajahnya tak lagi tenang. Mulutnya mengatup rapat. Tapi tangannya gemetar. Jadi kamu mau main seperti itu, Naila? Baik. Kalau kamu pikir cerita kamu menyedihkan, aku akan pastikan akhir cerita ini milikku. Episode 9. Serangan balik. Mereka yang terbiasa memegang kendali akan membakar apapun yang tak bisa mereka kuasai. Pagi itu, nama Naila Rahma mendadak menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Bukan karena tulisannya yang inspiratif atau karyanya sebagai desainer interior, tapi karena sebuah unggahan anonim yang berisi potongan video lama. Video itu menampilkan Naila sedang menangis histeris dalam sebuah sesi terapi, disertai narasi manipulatif. Seorang perempuan tak stabil, emosinya, dan pernah dirawat secara intensif di rumah sakit jiwa. Layakkah ia membesarkan anak atau menjadi pasangan yang sehat? Video tersebut diedit sedemikian rupa, tanpa konteks, tanpa penjelasan, tapi dampaknya langsung terasa. Naila menerima puluhan DM di Instagram. Sebagian berisi empati, tapi tak sedikit pula komentar penuh cemoohan. Kasihan cowok barunya, bikin hidupnya sengsara pasti. Kenapa orang kayak gini nggak disembuhin dulu sebelum pacaran? Ini nih alasan perempuan harus belajar kontrol emosi. Tangannya gemetar saat membaca semuanya, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Dia sebarkan rekaman itu. Dia simpan selama ini, demi saat seperti ini. Ucap Naila pada Kirana. Kirana mengangguk tegas. Ini pelanggaran berat, Nay. Rekaman terapi itu bersifat rahasia dan privat. Bahkan kalau kamu sendiri yang bocorkan, tetap nggak boleh jadi konsumsi publik. Tapi dia menggunakannya untuk merusak reputasimu. Apa bisa kita buktikan dia pelakunya? Dengan waktu, bisa. Tapi untuk sekarang, kita harus kendalikan narasi balik. Jangan biarkan publik dikendalikan oleh dia.
Sementara Naila mencoba tenang, Arga bergerak cepat. Ia menulis sebuah unggahan publik di akun pribadinya. Hari, ini saya menyaksikan bagaimana trauma seseorang digunakan sebagai senjata untuk mempermalukan. Saya bangga pada Naila, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia berani melawan luka dan tidak menyerah padanya. Kalau itu dianggap kelemahan, maka dunia ini memang butuh lebih banyak orang lemah seperti dia. Unggahan itu viral. Banyak tokoh publik, aktivis kesehatan mental, hingga netizen mulai membela Naila. Bahkan beberapa psikolog ikut bicara soal betapa pentingnya memanusiakan trauma. Tiba-tiba, permainan Raka tidak semudah yang ia kira. Tapi Raka bukan tipe yang berhenti setelah satu tembakan. Lewat akun palsu lainnya, ia menyebar gosip baru, bahwa Naila hanya menjadikan Arga sebagai pelampiasan dan tameng. Bahkan menuduh Naila masih sering menghubunginya secara diam-diam. Kalau dia memang benci aku, kenapa dulu dia berkali-kali minta maaf dan minta kembali? Bukti lengkap akan segera menyusul. Naila terhenyak. Ia tahu pesan-pesan itu. Pesan yang ia kirim bertahun lalu, saat dirinya masih terjebak dalam trauma. Ia pernah memohon agar Raka tidak meninggalkannya, di masa saat ia menggantungkan hidup pada cinta yang menyakitkan. Dan sekarang, pesan-pesan itu akan digunakan untuk membunuh karakternya. Aku bisa kehilangan reputasiku nggak? Karierku. Orang bisa percaya aku hanya perempuan lemah yang nggak bisa hidup tanpa mantan suaminya. Tapi kamu nggak akan kehilangan kebenaran, Nay. Kadang itu nggak cukup. Tapi kamu punya lebih dari itu. Kamu punya keberanian. Dan malam itu, Naila membuat langkah berani. Ia mengunggah video singkat ke akunnya sendiri, tanpa riasan, tanpa editan, hanya dirinya. Namaku Naila Rahma. Ya, aku pernah punya riwayat trauma. Ya, aku pernah menangis, memohon, dan mengemis cinta. Tapi itu bukan akhir ceritaku. Itu bagian dari prosesku. Dan siapapun yang menggunakan luka itu untuk mempermalukan, merekalah yang sebetulnya sakit. Bukan aku. Ini bukan tentang aku dan dia. Ini tentang kita semua yang pernah takut untuk bicara. Aku nggak akan diam lagi. Raka menonton video itu di ruang kerjanya. Ia menatap layar sambil mengepalkan tangan. Kamu pikir kamu pahlawan sekarang? Kita lihat seberapa lama kamu bisa berdiri, Naila. Episode 10, kartu terakhir Raka. Ketika seseorang terbiasa memegang rahasia orang lain sebagai senjata, maka satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah membuka rahasia itu lebih dulu. Setelah video Naila viral dan didukung oleh publik, Raka menyadari bahwa permainan simpati yang ia bangun mulai runtuh. Namun, ia masih punya satu kartu, sebuah dokumen perjanjian rahasia yang ia buat dengan Naila saat proses perceraian mereka. Dokumen yang bisa mengguncang segalanya. Pagi itu, Kirana datang terburu-buru ke kantor Naila dengan wajah tegang. Aku baru dapat bocoran. Raka akan merilis surat perjanjian lama yang kamu tanda tangani dulu, waktu kamu masih trauma. Perjanjian yang mana? Yang menyatakan bahwa kamu tidak akan membawa nama Raka atau perusahaan keluarganya dalam bentuk apapun ke ruang publik. Bahkan dalam tulisan fiksi, Naila mengingatnya. Saat itu, ia menandatangani surat itu dalam keadaan kalut, hanya ingin bebas, tanpa berpikir panjang. Kalau dia publikasikan itu sekarang, dia bisa menuduh kamu melanggar kontrak, menuntut ganti rugi, bahkan memaksa untuk menutup proyek-proyek kerja sama kamu. Tak lama kemudian, Naila menerima email dari pengacara Raka. Isinya lugas. Anda diberi waktu 324 jam untuk menghapus semua konten yang mengarah pada klien kami, serta membuat klarifikasi bahwa tidak ada unsur kekerasan atau manipulasi yang terjadi selama pernikahan Anda dengan klien kami. Jika tidak, klien kami akan menempuh jalur hukum berdasarkan pelanggaran pasal Non-Disclosure Agreement, NDA, dan pencemaran nama baik. Jadi dia benar-benar main kotor sampai akhir. Ucap Naila, menatap Arga. Arga memegang tangan Naila. Dengan kuat, kamu enggak sendiri. Sekarang kamu punya aku, Kirana, dan semua orang yang percaya pada kebenaranmu. Tapi kalau ini masuk ke ranah hukum besar,
Aku bisa kehilangan semua yang sudah kubangun. Mungkin, tapi kamu juga bisa memenangkannya, karena kamu nggak salah. Kirana kemudian memberi saran berani. Bagaimana kalau kita balikkan semuanya? Kita buka isi perjanjian itu duluan. Kita bongkar bahwa kamu menandatanganinya dalam tekanan mental dan emosional. Lalu kita ajukan perlawanan hukum, gugatan balik. Kamu yakin itu bisa dilakukan? Dengan catatan medis, rekaman sesi, terapi, dan keterangan saksi saat perceraianmu dulu? Sangat bisa. Beberapa hari kemudian, Naila menggelar konferensi pers kecil. Bukan untuk membela diri, tapi untuk mengungkap kebenaran yang selama ini hanya diketahui segelintir orang. Saya menandatangani sebuah dokumen saat dalam kondisi tidak sehat secara mental dan psikologis. Hari ini, saya menyatakan bahwa dokumen itu tidak sah secara etika maupun hukum. Saya tidak akan lagi tunduk pada ketakutan, tidak akan lagi menyimpan luka saya dalam diam. Jika ada yang harus hancur dari semua ini, biarlah itu jadi kebohongan, bukan keberanian. Publik, yang sebelumnya hanya menonton diam, kini mulai bersuara lebih lantang. Banyak pengacara muda, aktivis perempuan, bahkan tokoh media mulai menyuarakan solidaritas pada Naila. Tagar Dindane berani bicara menjadi trending. Di ruang kantornya yang kini mulai sepi, karena beberapa rekan bisnis menarik diri secara diam-diam, Raka membaca berita terbaru tentang Naila. Wajahnya tidak lagi penuh percaya diri. Ia tahu, satu-satunya kendali yang masih ia miliki tinggal fitnah. Dan fitnah, seperti pisau tumpul, lama-lama hanya melukai tangan pemegangnya sendiri. Ia membanting ponsel dan menatap pantulan wajahnya di cermin. Kalau dunia lebih percaya wanita rusak itu, maka biar aku yang hancurkan semuanya. Episode 11. Langkah terakhir sebelum meledak. Ada titik di mana kamu harus memilih, melanjutkan hidup dengan luka yang disembunyikan, atau menghentikan semuanya meski dengan risiko terluka lebih dalam. Malam itu, Jakarta hujan deras. Tapi, di ruang kerja Naila, ketukan hujan tak terdengar. Semuanya hening. Ia duduk di depan laptop, membuka draft terakhir dari memoarnya. Buku yang selama ini hanya dibacanya sendiri. Buku itu bukan fiksi. Itu adalah kisah nyata. Tentang cinta, luka, dan bangkit dari keterpurukan. Kalau aku publikasikan ini, hidupku nggak akan sama lagi, gumam Naila. Kirana duduk di seberangnya, matanya tajam namun lembut. Tapi hidupmu juga nggak akan jadi milik orang lain lagi, Nay. Untuk pertama kalinya, kamu bisa punya kendali penuh. Keesokan paginya, berita menyebar lebih cepat dari biasanya. Naila Rahma akan rilis buku, Jangan Minta Maaf Atas Luka Yang Tak Kamu Buat. Dalam pengantar bukunya, Naila menulis, buku ini bukan untuk membalas siapapun, tapi untuk menyelamatkan mereka yang pernah merasa sendirian, seperti aku dulu. Jika kamu sedang terjebak dalam hubungan manipulatif, semoga kamu tahu, kamu bisa keluar. Kamu berhak bahagia. Dan kamu tidak gila hanya karena kamu pernah mencintai seseorang yang salah. Di sisi lain kota, Raka menatap layar laptopnya dengan mata menyipit. Ia membaca naskah buku yang bocor ke internet. Dia benar-benar nekat. Raka lalu menghubungi pengacaranya. Aku mau semua proyek dia diblokir. Cari celah. Jangan biarkan dia terbitin buku itu. Pakai jalur hukum, jalur bawah tanah, apa saja. Tapi jawabannya tidak seperti yang ia harapkan. Pak Raka, sebagian besar, mitra kita sudah menarik diri. Banyak yang tidak ingin terlibat lebih jauh. Mereka takut reputasi ikut rusak. Apa? Teriak Raka. Dan satu lagi, ada penyelidikan baru dari Lembaga Perlindungan Privasi. Ada indikasi penyalahgunaan data dan manipulasi konten digital. Kita akan dipanggil. Sementara itu, Naila mendapat kabar dari penerbit. Bukunya akan dirilis lebih awal dari jadwal, karena tingginya permintaan dan perhatian publik. Namun, ia tahu apa arti ini. Begitu buku itu keluar, tidak akan ada jalan mundur. Kalau buku ini keluar, hidupku akan
digali habis-habisan. Tapi mungkin itu satu-satunya cara agar hidupmu tak lagi dikendalikan bayang-bayang, ujar Arga sambil menggenggam tangannya. Dan malam itu, sebelum tidur, Naila menuliskan bab terakhir. Bukan untuk publikasi, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah kalimat sederhana namun penuh makna. Aku mungkin pernah menjadi korban. Tapi mulai malam ini, aku bukan lagi perempuan yang takut dengan masa lalunya. Ia mengirim file final ke penerbit. Klik. Terkirim. Beberapa jam kemudian, sebuah email ancaman anonim masuk ke inbox Naila. Kalau kamu pikir semuanya akan selesai setelah kamu buka mulut, kamu salah. Aku masih punya satu rahasia yang bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Hati-hati, Naila. Dia membacanya, menutup layar, lalu berkata pelan. Kalau ini memang harus meledak, maka biarlah meledak di tangan orang yang selama ini bermain api. Episode 12. Ledakan pertama, rahasia terbesar terungkap. Rahasia terburuk bukan yang disembunyikan, melainkan yang digunakan untuk mengendalikan. Buku Naila Rahma resmi dirilis. Dalam waktu kurang dari 48 jam, buku itu menempati posisi teratas dalam penjualan online. Kutipannya dibagikan di media sosial, dibahas dalam podcast dan talk show, bahkan menjadi bahan diskusi di ruang-ruang komunitas perempuan. Namun, di balik keberhasilan itu, ancaman mulai menyempit. Hari ketiga setelah peluncuran, Naila menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu USB flash disk dan selembar kertas bertuliskan, "Buka dan kamu akan tahu siapa yang paling kamu percayai, tapi menyimpan rahasia darimu." Hati Naila berdetak kencang. Ia memasukkan flash disk itu ke laptop cadangan, berjaga-jaga. File di dalamnya hanya satu, rekaman interogasi 2018-NMP4. Ia menekan play, dan layar menampilkan sesuatu yang membuat dunianya terhenti sejenak. Arga.tahun-2018. Arga duduk di ruang interogasi sebuah kantor kepolisian, memberikan kesaksian terkait sebuah kasus pelecehan kekuasaan di lingkungan tempat kerja, perusahaan Raka. Saya tahu bagaimana Raka memperlakukan karyawan perempuan, termasuk mantan istrinya sendiri. Tapi waktu itu saya tidak bisa berbuat banyak, karena saya bagian dari lingkaran itu juga. Napas Naila tercekat. Arga pernah bekerja untuk Raka, dan ia tak pernah memberitahunya. Sore itu, Naila duduk di balkon apartemen, menatap kosong ke langit. Arga datang beberapa menit kemudian, membawa 2 cangkir teh. Kebiasaannya setiap kali Naila gelisah. Namun, saat duduk, Naila menatapnya tajam. "Kenapa kamu gak pernah bilang kalau kamu dulu kerja untuk Raka?" Arga terdiam, tak mengelak, tak pura-pura lupa. "Karena aku takut kehilangan kepercayaanmu. Aku hanya pegawai level menengah saat itu. Aku tahu sedikit, tapi cukup untuk membuatku jijik dan akhirnya resign. Kamu tahu dia menyakitiku, tapi kamu diam. Saat itu aku belum tahu siapa kamu, Nay. Aku cuma dengar desas-desus. Dan waktu tahu kamu adalah mantan itu, aku ngeri sendiri. Karena aku tahu sebagian besar cerita itu benar." Naila berdiri, pandangannya kosong, kecewa. "Jadi kamu dekati aku karena rasa bersalah?" "Tidak, aku mendekatimu karena kamu kuat, tapi aku tetap salah karena tidak jujur." Malam itu, Naila memutuskan untuk pergi sementara dari apartemennya. Ia butuh jarak, butuh ruang untuk memproses semuanya. Sementara itu, video rekaman Arga sudah mulai tersebar di media sosial, disusul dengan narasi baru dari akun anonim, pacar. Barunya pun dulunya bagian dari sistem yang melukai Naila. Semua hanya drama, tak ada yang tulus. Di tempat lain, Raka tersenyum puas melihat perkembangan itu. "Kadang kamu nggak perlu menembak langsung. Cukup biarkan mereka saling membunuh kepercayaan." Namun, Kirana, sahabat Naila, tidak tinggal diam. Ia melacak sumber kebocoran rekaman tersebut dan menemukan satu fakta mencengangkan. Rekaman itu tidak bocor dari pihak kepolisian, tapi diambil secara ilegal oleh Raka bertahun lalu dan disimpan sebagai cadangan senjata. Beberapa hari kemudian, Naila menghilang dari media sosial. Ia menolak wawancara, tidak membalas pesan Arga, bahkan tidak menjawab telepon Kirana. Tapi sore itu,
sebuah pesan masuk ke ponsel Kirana. Aku butuh waktu, tapi aku tidak menyerah. Kali ini, aku akan hancurkan semuanya sampai akar. Wound. Episode 13. Serpihan kepercayaan. Terkadang, luka terparah datang bukan dari mereka yang membenci kita, tapi dari yang kita kira sedang melindungi. Hujan mengguyur deras di luar kota, di sebuah villa kecil milik temannya Kirana, tempat Naila memilih untuk bersembunyi sementara. Ia menghabiskan hari-harinya menulis, merenung, dan membaca komentar-komentar tajam yang menyebar di media sosial tentang hubungannya dengan Arga. Katanya perempuan kuat, ternyata gampang ditipu. Pacarnya mantan kaki tangan si mantan, dunia sempit atau Naila yang polos. Komentar-komentar itu menusuk, tapi yang lebih menyakitkan adalah diamnya Arga. Sejak pengakuan terakhir, Arga hanya mengirim pesan, "Singkat tiap pagi, aku di sini. Kalau kamu siap bicara, aku tunggu." Sementara itu, Kirana terus menggali dan mengumpulkan bukti keterlibatan Raka dalam penyebaran data ilegal. Kita perlu menekan balik, tapi bukan hanya dengan emosi. Kita perlu fakta. Dan fakta terkuat, rekam jejak digital. Dengan bantuan seorang pakar IT yang juga aktivis, Kirana berhasil membongkar server lama milik perusahaan Raka yang menyimpan log aktivitas. Dan di sana mereka menemukan sesuatu yang tak hanya mengejutkan, tapi mematikan secara hukum. Rekaman, video manipulasi, percakapan internal, serta pemalsuan dokumen yang digunakan untuk menutupi beberapa kasus kekerasan di lingkungan kerja. Dia tidak hanya mencoba menjatuhkan Naila, dia menutup-nutupi lebih dari satu korban. Naila, yang awalnya ragu-ragu, kini mulai bersuara kembali. Ia menghubungi seorang jurnalis investigatif yang selama ini mengikuti kasusnya secara netral. "Kalau aku menyerahkan semua ini, kamu bisa lindungi identitas para korban lain?" "Bisa. Tapi kalau kamu mau semua selesai, kamu juga harus berani tampil lagi." Keesokan harinya, Arga datang ke villa, tanpa undangan, hanya dengan satu niat, bicara. Naila menatapnya dari jauh, dingin, waspada. "Aku nggak datang buat minta maaf lagi. Tapi aku datang untuk kasih tahu satu hal yang belum pernah aku bilang." Ia menyerahkan flash disk. Isinya, korespondensi internal perusahaan, rencana propaganda digital, dan arsip pengawasan ilegal. "Aku curi itu diam-diam waktu masih kerja di sana. Aku nggak kasih ke siapa-siapa karena aku takut." "Kenapa? Baru sekarang?" Naila bertanya, tajam. "Karena kamu lebih berani dari aku. Dan aku nggak pantas berdiri di belakangmu kalau aku masih sembunyi." Naila menerima flash disk itu. Masih diam, tak menjanjikan apapun. Tapi malam itu, ia menuliskan satu bab baru di blognya, yang langsung viral dalam waktu sejam. Kepercayaan bukan tentang siapa yang datang paling dulu, tapi siapa yang berani berdiri saat badai datang. Mungkin aku sedang kecewa, tapi aku juga sedang belajar memaafkan dengan cara yang tidak merugikan diriku sendiri. Di tempat lain, Raka melihat semuanya mengarah keluar dari kendalinya. Dan untuk pertama kalinya, ia tak punya kartu lagi. Tapi ia juga tidak menyerah begitu saja. Kalau semuanya akan hancur, biar aku yang tarik pemicunya. Episode 14. Balas. Dendam terakhir. Jika kau hidup dengan bersembunyi di balik topeng, bersiaplah suatu hari wajah aslimu dipajang di depan semua orang. Raka berdiri di depan cermin, menyesap kopinya yang sudah dingin. Ia baru saja membaca naskah berita dari sebuah portal berita nasional. Bukti baru, mantan suami Naila diduga terlibat dalam skema kekerasan dan manipulasi digital di perusahaan ternama. Lalu, dia tertawa. Kecil, dingin. Akhirnya dia berani juga. Tapi mari kita lihat seberapa jauh dia bisa bertahan. Raka mengeluarkan ponselnya, membuka satu folder tersembunyi. Di dalamnya, rekaman CCTV lama, file rekayasa percakapan, dan foto-foto pribadi Naila yang diambil tanpa sepengetahuannya. Ia menghubungi seorang kontak gelap. Sebarkan, tapi pastikan jejakku bersih, biar publik yang menghancurkan dia. Sementara itu, Naila berada di studio televisi. Ia akan tampil untuk pertama kalinya setelah kisahnya viral. Wawancaranya adalah siaran langsung nasional. Arga dan Kirana menemaninya di ruang tunggu. Ada ketegangan, tapi juga keberanian.
Kamu yakin mau lanjut siaran langsung? Tanya Kirana. Raka akan menyerang balik, tapi kali ini aku nggak akan diam. Saat wawancara berlangsung, Naila tampil tenang, elegan. Ia bicara tentang kekerasan yang tidak selalu berupa pukulan, tentang manipulasi, dan tentang keheningan yang mematikan. Namun di detik yang sama, foto-foto pribadi yang diedit dan direkayasa menyebar di media sosial. Captionnya kejam, menyudutkan. Komentar bermunculan. Beneran, korban atau tukang main drama? Lihat deh, ini pasti disengaja demi promosi buku. Wartawan sempat berbisik ke produser acara, menawarkan untuk mengalihkan topik. Tapi Naila mengangkat tangan. Biarkan. Aku mau jawab ini di depan kamera. Ia menatap ke lensa, lalu berkata, hari ini, saya difitnah dengan materi pribadi yang tidak relevan dan hasil manipulasi. Tapi jika kalian percaya korban hanya layak didengar saat mereka sempurna, maka tak akan pernah ada keadilan. Saya bukan malaikat, tapi saya juga bukan boneka yang bisa diseret dan dicemarkan hanya karena saya berani bicara. Jika kebenaran harus diperjuangkan dengan harga mahal, maka saya siap membayarnya. Siaran itu meledak di media sosial. #Ainas bersama Naila mendadak jadi trending. Sore harinya, pengacara Naila dan tim hukum dari lembaga HAM resmi mengajukan gugatan pencemaran nama baik dan distribusi data ilegal ke pihak kepolisian, dengan bukti lengkap dari flash disk yang diberikan Arga. Dalam waktu 24 jam, penyelidikan terhadap Raka dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka dipanggil sebagai tersangka. Di malam itu yang hening, Naila menulis di jendela embun villa dengan jarinya. Akhirnya, dia bisa disentuh hukum. Tapi perang belum selesai. Raka masih punya satu kartu terakhir, dan itu menyangkut seseorang dari masa lalu Naila yang belum pernah muncul di permukaan. Episode 15. Sosok dari masa lalu. Beberapa pintu masa lalu tertutup bukan untuk dilupakan, tapi karena di baliknya ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Pagi hari setelah status Raka ditetapkan sebagai tersangka, Naila menerima sepucuk surat. Bukan email, bukan pesan instan. Surat itu bertuliskan tangan, dengan nama pengirim yang membuat jantung Naila nyaris berhenti. Dari Nadira Putri Ramadan, Nadira. Saudari tiri Naila dari pernikahan pertama ayahnya. Seseorang yang sudah menghilang bertahun-tahun dari hidupnya sejak remaja. Naila menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Ia belum pernah bicara dengan Nadira sejak mereka berpisah saat usia 16. Terakhir ia mendengar Nadira pindah ke luar negeri bersama ibunya. Namun isi surat itu tidak hanya menyapa. Itu peringatan. Raka tidak hanya menyakitimu secara pribadi. Ia juga menghancurkan hidupku, tanpa kamu tahu. Tapi aku diam karena aku pikir itu urusanku sendiri. Sampai aku melihat wajahmu di TV, dan sadar, kita punya musuh yang sama. Beberapa hari kemudian, Nadira tiba di Jakarta. Dengan langkah tenang dan ekspresi kosong, ia menemui Naila di sebuah kedai kecil yang mereka datangi saat kecil. Tempat kenangan tak menyenangkan sering muncul. Dia pacarku, Nay. Sebelum jadi suamimu, Naila menegang. Apa? Kami pacaran diam-diam saat SMA. Dia manipulatif bahkan waktu masih muda. Tapi aku terlalu jatuh cinta. Sampai suatu malam, dia berubah. Kasar. Menyakitiku. Aku kabur. Tapi aku gak bisa bicara ke siapapun. Bahkan ke kamu. Karena aku tahu dia dekat sama ayah kita. Naila duduk tak bergerak. Kenapa kamu gak pernah cerita, Dir? Karena saat aku kembali diam-diam tahun itu dan lihat kamu sudah menikah dengannya, aku takut. Takut kamu pikir aku iri atau mencoba merusak hidupmu. Air mata Naila menetes tanpa suara. Selama ini, sosok dari masa lalunya yang paling ia cari kebenarannya justru menyimpan kunci dari karakter asli Raka sejak awal. Malam itu, Naila memutuskan untuk membuka semua kartu. Dalam sebuah wawancara eksklusif baru, Naila muncul bersama Nadira. Kami berdua adalah korban dari pria yang sama, tapi kami tak akan diam lagi.
Suara kami bukan hanya milik kami. Ini untuk semua yang pernah diragukan, dibungkam, dan dituduh menciptakan drama hanya karena berani bicara. Di kantor hukum, laporan baru pun dilayangkan. Kali ini dengan 2 pelapor, Naila dan Nadira. Disertai pernyataan dari mantan karyawan lain yang setelah melihat keberanian mereka, turut maju. Di balik dinding rumahnya yang semakin sepi, Raka hanya bisa menatap layar televisi. Kalian semua kira ini akhir? Ini baru babak kedua. Tapi matanya mulai gelap. Bukan karena marah, tapi karena ketakutan. Ia tahu, semakin banyak yang bicara, semakin tak ada tempat untuk bersembunyi. Dan yang lebih mengejutkan, ia mulai diburu bukan hanya oleh media, tapi oleh aparat pengawas internal keuangan dan pajak. Permainan kekuasaan yang selama ini ia kuasai, kini jadi senjata makan tuan. Episode 11. Pengakuan yang mengguncang. Saat kebenaran akhirnya berbicara, bahkan kebohongan paling rapi pun akan runtuh seperti debu. Kantor redaksi Berita Nasional dipenuhi awak media malam itu. Naila dan Nadira baru saja menyelesaikan wawancara yang menyita perhatian seluruh negeri. Kini, sorotan bergeser. Ke pengadilan, ke para saksi, ke semua yang selama ini memilih diam. Dan untuk pertama kalinya, salah satu mantan rekan kerja Raka berbicara, namanya Dimas Wirawan, mantan kepala bagian TI di perusahaan Raka yang mengundurkan diri secara misterius setahun lalu. Melalui kanal YouTube independen yang dikenal membongkar kasus korupsi, Dimas menyampaikan pernyataan terbuka. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Raka memerintahkan pengawasan ilegal pada beberapa staf wanita yang dianggap berpotensi membuat masalah, termasuk pemantauan email, CCTV tersembunyi, hingga manipulasi dokumen HRD. Saya takut bicara waktu itu. Tapi setelah melihat keberanian Naila dan Nadira, saya sadar diam saya memperpanjang penderitaan mereka. Dan mungkin banyak yang lain. Pernyataan Dimas menjadi bukti tambahan dalam berkas penyidikan. Beberapa nama baru muncul, termasuk 2 wanita lain yang bersedia memberikan kesaksian, meski dengan wajah tertutup dan identitas disamarkan. Salah satunya berkata, "Dia membuatku merasa semua ini salahku, bahwa aku berlebihan." Tapi ternyata, kami semua dikendalikan dengan cara yang sama. Di sisi lain, Raka mencoba mengendalikan kerusakan. Ia menghubungi pengacaranya, mencoba menyuap orang dalam, bahkan merencanakan pelarian ke luar negeri. Namun, satu kesalahan kecil menghentikan segalanya. Raka kedapatan mentransfer dana besar ke rekening luar negeri atas nama samaran, yang sudah dipantau oleh aparat keuangan sejak kasus ini viral. Pihak berwajib langsung menetapkan penahanan preventif, dan pada malam itu juga, Raka ditangkap di rumah pribadinya. Kabar itu menyebar seperti api. Kirana yang menyaksikan penangkapan lewat TV hanya menutup matanya dan berbisik. Akhirnya, ular itu digulung tali hukum juga. Arga, yang selama ini memilih berada di belakang layar, tersenyum tipis sambil menatap ke arah jendela Villa Naila. Ia tak ingin mendekat, tapi tetap ada jika dibutuhkan. Dan Naila, ia duduk sendiri malam itu, menatap halaman kosong laptopnya, lalu mulai mengetik, "Aku bukan korban sempurna, tapi aku selamat. Dan aku berani. Itu sudah cukup." Ia menutup laptopnya dan menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Sudah waktunya aku hidup. Bukan dari masa lalu, tapi dari kekuatan hari ini. Namun, cerita belum usai. Masih ada satu hal yang Naila belum tahu. Seseorang yang selama ini diam, menyimpan peran penting dalam kehancuran dan kebangkitan hidupnya. Dan orang itu akan segera muncul di hadapannya.